Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 11 IPS 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami materi faktor-faktor yang memengaruhi sebaran flora dan fauna yang beranggotakan 1. Dian Puspa Rahayu, 2. Rizka Melinda, 3. Dini Pitaloka, 4. Salsa Olivia, 5. Alfia Putri Demantia Felia, 6. Rizky Septia Pratiwi, 7. Prita Pustika. Berikut materi yang akan saya sampaikan sebagai berikut. Beberapa faktor yang memengaruhi persebaran flora dan fauna di permukaan bumi antara lain sebagai berikut. A. Faktor iklim. Kondisi iklim merupakan salah satu faktor yang utama dalam pola persebaran flora dan fauna. Faktor-faktor iklim yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna makhluk hidup meliputi sebagai berikut. A. Suhu. Radiasi matahari merupakan sumber pada permukaan bumi baik secara langsung dan tidak langsung. Pancaran radiasi matahari disebarkan secara merata ke bumi, namun karena faktor perbedaan lintang, derajat, keawanan, ketinggian, dan albedo, sehingga suhu di setiap tempat tidaklah sama. Mengenai hal tersebut, membuat hewan dan tumbuhan beradaptasi, sehingga hanya hewan dan tumbuhan tertentu saja yang dapat mendiami tempat secara tetap, baik di tempat bersuhu sangat tinggi dan sangat rendah. Dampak perbedaan ini terdapat jenis hewan dan tumbuhan yang mampu berhasil beradaptasi di lingkungan tropis yang lembab, di lingkungan dingin, kering, dan lingkungan panas dan kering. Bagi tumbuhan yang berkembang di daerah tropis, diperlukan beragam suhu untuk proses perkembangbiakan, berbunga, berbuah, dan tumbuhnya daun-daun baru. Seperti halnya dengan tumbuhan yang di lingkungan dingin atau kering, yang memerlukan pola cuaca yang beragam dalam melangsungkan serangkaian proses regenerasinya. Kelompok vegetasi anual adalah kelompok tumbuhan yang hanya berkembang di waktu tertentu saja, khususnya di musim panas. Sedangkan untuk musim dingin, tumbuhan jenis ini tidur karena di bawah lapisan yang memiliki ketebalan bervariasi. Pada umumnya, tumbuhan anual adalah tumbuhan kecil atau bunga-bungaan di daerah beriklim dingin. Kelompok vegetasi perennial adalah kelompok tumbuhan yang memiliki cara dalam melindungi diri di suhu yang sangat rendah di musim dingin secara bergantian, sehingga mampu berkembang terus-menerus. Kemampuan tersebut menyebabkan kelompok vegetasi perennial berumur lebih dari 1 tahun. B. Kelembapan udara. Kelembapan udara dapat dilihat dari banyaknya uap air yang terkandung dalam udara. Zat hara penting diserap oleh akar tumbuhan dengan bantuan air. Air berperan dalam reaksi pembentukan bahan organik tumbuhan. Seperti halnya dengan manusia, hewan, air merupakan kebutuhan penting. Macam-macam kelembapan udara menurut tingkat adaptasi. Kelembapan lingkungan dibedakan menjadi 4, antara lain sebagai berikut. Xerophyt. Xerophyt berasal dari kata xero yang berarti kering dan phytos berarti tumbuhan. Jadi arti xerophyt adalah kelompok tumbuhan yang dapat beradaptasi di lingkungan kurang air atau kering. Pada wilayah xerophyt, daerah persebarannya adalah berada di kawasan gurun atau arid, contohnya kaktus. Hidrofit. Hidrofit adalah kelompok tumbuhan yang beradaptasi di lingkungan berair atau basah. Ciri utama dari vegetasi adalah cenderung memiliki sistem perakaran yang dangkal, namun daunnya lebar dengan ruang renik atau stomata. Memiliki lapisan-lapisan kulit luar dan daun-daunnya mengarah ke datangnya sinar matahari. Istilah hidrofit berasal dari kata hidros yang berarti basah atau berair. Contohnya adalah teratai, eceng gondok, paku-pakuan, selada, air, kangkung, dan sebagainya. Mesofit. Mesofit adalah kelompok vegetasi yang hidup di daerah-daerah lembab, namun tidak tergenang di air. Istilah mesofit berasal dari kata meso, yang berarti antara atau pertengahan. Jenis tumbuhan mesofit terdapat di daerah lintang rendah atau tropis dengan curah hujan tinggi dan relatif merata sepanjang tahun. Contoh tumbuhan mesofit adalah anggrek dan jenis jamur. Tropofit adalah kelompok tumbuhan yang dapat beradaptasi pada lingkungan kondisi yang berubah-ubah, menguntungkan dan tidak menguntungkan. Vegetasi kelompok tropofit hidup dan perubahan musim, yaitu musim panas dan musim dingin. Ciri-ciri tumbuhan tropofit terdiri dari tumbuhan besar, berdaun
lebat dan cabang yang banyak, dan sebagai belukar atau pohon-pohon yang merupakan vegetasi khas di daerah tropis. C. Angin. Angin berfungsi bagi tumbuhan karena fungsi angin untuk membentuk CO2 dan memindahkan uap air dan kelembapan dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Tidak hanya itu, angin berperan dalam proses pembentukan dan penyebaran biji-biji yang menjadi tumbuhan baru. B. Curah hujan. Kebutuhan yang paling penting untuk keberlangsungan flora dan fauna adalah air. Air merupakan sumber kebutuhan bagi organisme yang asalnya dari hujan. Persebaran curah hujan di setiap wilayah permukaan bumi menyebabkan karakteristik vegetasi dan perbedaan jenis hewan yang merapatnya. Hal tersebut disebabkan karena tumbuhan adalah produsen yang menyediakan sumber makanan bagi hewan. Sinar matahari. Sinar matahari digunakan tumbuhan sebagai proses fotosintesis. Energi matahari dikhususkan untuk mengubah karbon dioksida atau CO2 dan air menjadi glukosa dengan membentuk oksigen O2 di atmosfer sebagai hasil lainnya, sehingga sinar matahari dapat sampai di permukaan bumi sebagai sumber energi bagi tumbuh-tumbuhan untuk melangsungkan kehidupannya. B. Faktor tanah atau edafik. Faktor tanah atau edafik adalah media utama bagi pertumbuhan jenis vegetasi yang meninjau tanah dari sudut tumbuhan atau kemampuan menumbuhkan vegetasi. Istilah edafik berasal dari kata edapos yang berarti tanah atau lapangan. Faktor-faktor tanah atau edafik yang mempengaruhi pertumbuhan vegetasi adalah sebagai berikut. Tekstur tanah. Tanah yang teksturnya atau ukuran butirannya terlalu kasar seperti kerikil dan pasir kasar atau terlalu halus seperti lembut, kurang baik atau sesuai dengan pertumbuhan vegetasi. Tanah yang baik sebagai media tanam adalah komposisi perbandingan butiran pasir, debu, dan lempungnya seimbang. Tingkat kegemburan. Tingkat kegemburan dapat memudahkan tumbuhan dalam menembus tanah dan juga menyerap mineral yang berada dalam tanah. Mineral organik. Mineral organik atau humus adalah salah satu mineral organik yang berasal dari jasa trenik makhluk hidup yang telah terurai. Kandungan air tanah. Air membantu melarutkan dan mengangkut mineral yang ada dalam tanah untuk memudahkan menyerap ke sistem perakaran pada tumbuhan. Kandungan udara tanah. Semakin tinggi tingkat kegemburan tanah, juga semakin besar kandungan udara yang ada di dalam tanah. Fungsi kandungan udara tanah bagi tumbuhan adalah untuk respirasi melalui sistem perakaran pada tumbuhan. C. Faktor topografi atau fisiografi. Faktor fisiografi atau topografi meliputi ketinggian dan kemiringan suatu wilayah. Ketinggian suatu tempat berhubungan dengan gradien termometrik karena semakin tinggi kenaikan suatu tempat, maka penurunan suhu juga akan terjadi di tempat tersebut. Hal tersebut yang mengacu kepada jenis-jenis hewan dan tumbuhan yang khas pada daerah-daerah dengan ketinggian tertentu. Sedangkan faktor fotografi atau fisiografi berdasarkan kemiringan permukaan tanah. Semakin terjal permukaan tanah, maka semakin besar kekuatan air dalam nuklis permukaan tanah yang subur, sehingga dapat menyebabkan ketebalan tanah menjadi berkurang. Umumnya tanah yang lebih miring memiliki jumlah flora dan fauna lebih sedikit dibandingkan dengan tanah yang relatif rata. Penyebabnya dari hal tersebut adalah cadangan air mudah hilang karena air bergerak ke bawah dengan cepat. Penebangan, reboisasi atau pemupukan. Manusia merupakan komponen biotik yang perannya sangat sentral dari keberadaan flora dan fauna, baik sifat menjaga kelestarian maupun mengubah tatanan kehidupan flora dan fauna. Manusia dapat menyebarkan tumbuhan dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Tidak hanya itu, manusia juga dapat mempengaruhi kehidupan fauna di suatu tempat dengan melakukan perlindungan atau perburuan. Pada faktor hewan berperan dalam penyebaran tumbuhan flora, seperti serangga dalam proses penyerbukan, burung, tupai, dan kelelawar yang membantu dalam proses penyebaran biji tumbuhan. Sedangkan untuk tumbuh-tumbuhan adalah untuk menyuburkan tanah. Tanah yang subur menunjang perkembangan tumbuhan-tumbuhan dan mempengaruhi kehidupan faunanya. Contohnya bakteri saprofit sebagai jenis tumbuhan mikro yang berperan dalam menghancurkan sampah-sampah tanah dalam penyuburan tanah. Kesimpulan, yang mempengaruhi flora dan fauna adalah faktor iklim berupa suhu, kelembapan udara, angin, curah hujan, sinar matahari. Faktor tanah atau
pedagogik berupa tekstur tanah, tingkat kegemburan, mineral organik, kandungan air tanah, dan kandungan udara tanah, faktor topografi, dan faktor biotik. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.